kabinet mulai terlihat berupaya untuk menyelamatkan kantong masing-masing. Ketua PAN kemarin, salah satu ketua PAN, siapa namanya, Menteri Desa Yandri, menulis surat pada kepala desa pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa. Bayangkan, untuk memobilisasi rakyat desa supaya pilih istrinya yang adalah calon bupati di situ. Akhirnya jadi baliho segede-gede gini, wajah di situ wajah istrinya, wajah orang ibunya almarhum ada di situ, wajah menterinya di situ, ditulis di sini nih, Menteri Pembangunan Desa. Bagus nggak? Bagus. Karena pertama kali, hari pertama dia udah bekerja, Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para kepala desa untuk menghadiri kampanye istrinya. Apa nggak gila negeri ini? Jadi etika publik itu udah hilang. Dari awal kita bisa memahami itu. Apa motifnya? Karena mumpungisme. Mumpung ada kop surat, mumpung ada stempel menteri yang memang relevan. Tapi kalau ditanya relevan nggak? Relevan dong. Saya menteri desa memerintahkan kepala desa. Buat apa? Buat memenangkan istri saya. Itu yang kita sebut KKN. Itu yang disebut nepotisme. Yang saya, Bambang, berupaya dari tahun 98 menghentikan KKN itu. Semua yang berani mengundang saya pasti profesor. Karena kita cuma bisa pilih di negeri ini, atau Anda jadi profesor atau Anda jadi kompresor. Profesor adanya di universitas, kompresor adanya di pinggir jalan untuk membompa ban kempes. Tapi pikiran yang kempes hanya mungkin dipompa kembali dengan harapan bahwa negeri ini pernah didirikan oleh mereka yang berpikir. Profesor Bambang tadi terangkan, Natsir, Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, semua mereka adalah makhluk yang berpikir. Apa artinya berpikir? Berpikir artinya mengucapkan politics of hope. Berpikir artinya mengemukakan perspektif. Berpikir artinya membangun argumen, bukan sentimen. Kita nggak tahu apakah selama ini kita menemukan manusia, pemimpin yang berpikir. Barusan tadi saya ngintip di berita itu, wakil presiden kita Oke, saya ganti. Wakil presiden mereka, karena semua protes bilang wakil presiden kita. Wakil presiden mereka di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukkan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali nih, karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes, saya langsung senang, karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas, sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama, memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau, lalu diberitakan wakil presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis, tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang transnasional adalah ini.
hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya, mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus diklaim, begitu buruk tidak diklaim. Oh my God. Itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis. Kalau kita dengar, pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan tuh, dari seseorang yang yang sekarang faktual adalah wakil presiden. Akan ada Indonesia emas. Iya, isinya apa itu Indonesia emas? Akan ada keadilan. Apa isi keadilan itu? Indonesia emas, keadilan di dalam perspektif ilmu pengetahuan harus dibuktikan versi siapa? Versi libertarian, versi liberal, versi sosialis, versi komunis. Kan itu yang namanya berpikir kritis. Jadi mahasiswa seringkali juga pakai jargon yang sama itu. Akan ada keadilan, akan ada bonus demografi. Apa tuh bonus demografi itu? Kalau tadi Indonesia IQ-nya 78,5, Vietnam 115, Singapura 105. Bagaimana berkompetisi di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, kekurangan IQ? Jadi apa yang akan jadi parameter untuk mengatakan kita akan pergi pada Indonesia emas, kita akan pergi pada Indonesia yang adil? Jadi mahasiswa, kendati Anda mungkin malas demo, tapi jangan otakmu itu dihibernasi. Itu dasarnya. Kasih kritik. Kenapa itu terjadi? Banyak statistik yang berupaya untuk menipu kita tuh. Statistik terakhir misalnya, Gini rasio kita 31. Bagus. Kalau 100 itu artinya ketimpangan absolut. Kalau 0 ketimpangannya tidak ada, artinya ada keadilan di situ. Sering saya kasih ilustrasi bahwa cara menghitungnya itu yang mesti sudah persoalkan. Mereka belajar ekonomi, belajar komputer. Coba cari apa yang dimaksud dengan Gini rasio itu. Kalau di sini ada petugas statistik, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu berapa? Saya bilang pengeluaran saya Rp10.000 per hari. Dia catat. Pengeluaran Ibu Fani berapa? Ibu Fani bilang ya 10.000 juga. Dia catat. Pak Bambang pengeluarannya 10.500, sedikit di atas saya karena gajinya tetap, saya gajinya nggak jelas. Jadi kita bertiga di sini mengeluarkan 10.000. Lalu dia tanya pada seseorang yang dia temukan di Kuala Namu tuh, baru turun dari private jet, Bapak berapa pengeluarannya? 10.000. Dia tanya pada mahasiswa Universitas Potensi Utama, berapa pengeluaranmu? Ucok, Butet, 10.000 Pak. Dicatat per hari ini pengeluaran dosen, pengeluaran mahasiswa, pengeluaran oligarki sama-sama 10.000. Headline-nya besok adalah tidak ada kesenjangan sosial di Medan ini. Benar tidak? Benar. Memang ada kesenjangan sosial. Gini rasionya 0. Tapi coba kita periksa perlahan-lahan. Masuk dalam detail. Kenapa saya mengeluarkan 10.000? Ya karena saya cukup makan 10.000 di Medan. Jakarta udah pasti 30.000. Ditanya sama statistik, kenapa Pak Rocky cuma bukan Pak Rocky, Bang Rocky kalau di sini ya guys. Kenapa Bang Rocky cuma keluarin 10.000? Karena saya hanya perlu makan jeruk. Di dalam jeruk ada protein. Di dalam jeruk ada vitamin. Di dalam jeruk ada karbohidrat. Di dalam jeruk ada cairan. Cukup buat saya. Satu hari makan jeruk. Ditanya pada si oligarki yang baru parkir private jetnya, kenapa Bapak cuma keluarin 10.000 sama seperti Bang Rocky? Karena saya disuruh dokter untuk makan vitamin aja. Karena saya banyak penyakit. Sama. Ditanya pada mahasiswa tadi, hai mahasiswa Potensi Utama, kenapa kamu cuma mengeluarkan 10.000? Iya, karena saya keluarin 5.000 pagi-pagi untuk makan banyak. Dan masih ada 5.000 untuk saya beli promah, untuk nahan lapar. Jadi
Yang dicatat adalah expenditure, pengeluaran kita. Tidak dicatat pendapatan kita. Indonesia tidak punya statistik tentang pendapatan orang, disembunyikan, itu masalahnya. Jadi statistik bisa menipu saudara-saudara tuh. Itu pentingnya kita pakai akal sehat untuk tidak percaya pada statistik negara. Anda bayangkan, Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal presiden 30 hari ke luar negeri. Muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan, pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Sales promotion girl-nya. Kan itu yang terjadi. Kenyataannya begitu, saudara-saudara. Tapi kita tunggu, dapat nggak kira-kira? Tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa kan kalau Anda di dunia pinjam meminjam dunia sekarang, Anda minjam itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari menteri keuanganmu siapa? Kan dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung. Yang memang nggak bisa diandalkan.